akan mengampu mata kuliah psikologi pendidikan dan bimbingan. Ya. Anda semua adalah mahasiswa program studi teknologi pendidikan ya? Iya, Pak. Ya, kelas A dan kelas B ya. Kelas A PJ-nya Bagas. Kelas B PJ-nya siapa? Kelas B. Mohon Najril sama menghubungi Dito, Pak. ya. Najril sama Dito. Ya, oke ya. Mohon menghubungi dengan WA ya, Dito ya. Oke. Nanti ada beberapa hal yang akan saya sampaikan melalui PJ untuk efektivitas komunikasi ya. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib ya, bukan mata kuliah pilihan. Ya, dalam kelompok MKDK ya. Mata kuliah dasar kependidikan ya. Mata kuliah dasar kependidikan ya. Kalian semester berapa? Dua, Pak. Semester Dua. 2, Pak. Dua, Pak. Semester 2. Kalau begitu kalian belum ke kampus. Belum, Pak. Belum pada ke kampus, segera ke kampus ya. Mata kuliah ini akan diselenggarakan secara daring ya dan luring, blended ya. Sebagian diselenggarakan dengan daring, sebagian disampaikan secara tatap muka langsung. Supaya kalian tahu kampus kalian ya. Kampus kalian ya, kampus yang kalian banggakan ya. Kampus unggul di Indonesia ya, bukan kampus sembarangan ya. Bukan kampus sembarangan. Ini adalah kampus unggul ya, kampus unggul. Leading and outstanding ya, pelopor dan unggul. UPI adalah kampus pelopor ya. Kampus pelopor, kampus terdepan dalam bidang pendidikan. Dalam berbagai survei, UPI dalam hasanah internasional selalu dalam perhitungan, selalu diperhitungkan ya, selalu diperhitungkan. Dengan apa survei ini dapat ranking 5 umpamanya. Dengan survei yang lain dapat ranking 7, dalam ranking yang lain dapat ranking 10, dalam ranking yang lain dari seluruh kampus di dunia dapat ranking ke 100 berapa umpamanya ya. Jadi betul ya. Kampus UPI adalah kampus leading and outstanding ya, kelompok pelopor dan unggul ya. Oke, baik ya. Saya ingin menyampaikan selamat pada Anda ya. Anda sudah memilih secara benar ya tempat mengembangkan karir dan kehidupan Anda ya. Anda akan menjadi sarjana ya, akan menjadi apa sumber ya, sumber bagi orang lain untuk bertanya pada kalian. Mohon maaf saya sedang ini karena sementara saya dengan HP. Saya ingin dengan laptop supaya dapat jelas melihat wajah-wajah kalian. Ada yang sama sekali belum melihat kampus UPI kalian nih? Gimana, Pak? Ada yang belum melihat kampus kalian, kampus UPI? Sudah, Pak. Sudah, semuanya sudah lihat kampus sendiri belum? Kebanyakan sudah, Pak. Banyak kan sudah ya, alhamdulillah ya. Ya, oke.
Terima kasih ya. Ya, semester 2 ya, sudah banyak yang Anda pelajari. Tahu rencana masa depan Anda akan menjadi apa? Bentar ya, sebentar. Saya mau buka dulu ini Bagas 813. Iya, saya sekarang sudah dengan laptop ya, ingin melihat wajah kalian. Recording in progress. Iya. Saya mengalih dari yang satu ya. Wah, nah gitu kan. Tidak boleh ada yang tiduran ya. Nah, kelihatan sekarang wajah-wajahnya. Ya. Ada Nabila, ada Paiha, ada Saka ya. Ajib ya, gitu ya. Oke. Ya, ini ada siapa banyak lah. Ya, banyak ya, bagus ya. Ya. Jadi memang sekali digabung, sekali dipisah ya. Itu aja lah supaya lebih ini. Tapi yang penting Anda siap belajar ya, siap belajar ya. Anda akan menjadi profesi pendidikan ya, akan Tekpen itu adalah profesi pendidikan ya. Teknologi pendidikan itu adalah profesi pendidikan ya. Kalau kalian memilih profesi pendidikan, maka kalian, oh ya, kalau kuliah dengan saya harus gambar hidup ya. Ya jadi nanti PJ mereka yang tidak menggunakan gambar hidup ya, itu harus dianggap tidak hadir. Bagas di kelas A dan Dito di kelas B seperti ini. Umpamanya ada Virgi Izdihar, itu harus dinyatakan tidak hadir ya. Pairus, Adi Rapli, pokoknya yang tidak dapat berkomunikasi itu langsung dinyatakan tidak hadir ya. Jadi begitu. Ini kalau minggu depan kita tidak akan digabungkan ya. Minggu depan tidak akan digabung supaya jelas siapa yang ikut kuliah, siapa yang tidak ikut kuliah. Jadi umpamanya ini Ilhamuddin Marjuk ya. Itu harus dinyatakan tidak hadir ya. Tolong dipakai A dan B-nya ya. Aditya ya kayak gitu kan. Pokoknya mereka yang tidak menampilkan wajah hidupnya ya, mohon dinyatakan tidak hadir ya. Begitu. Ya, umpamanya Niken, Pairus ya. Itu Aditya ya. Atau Sabran, Yustika, Deden ya. Itu harus dinyatakan tidak hadir karena mereka tidak datang. Yang datang hanya aksaranya saja, bukan orangnya ya. Jadi ini seperti dalam kuliah tatap muka, mereka yang siap aktif itulah mereka yang dianggap hadir ya. Hanya mereka yang siap aktif ya. Mereka yang siap ditanya, siap untuk mengikuti kuliah dengan sebaik-baiknya, merekalah yang akan dianggap hadir. Ya, mereka yang hanya mengirimkan gambar mati, foto mati ya, dan hanya mengirimkan nama, itu harus dinyatakan tidak hadir. Gitu ya aturannya ya. Jadi aturan mainnya begitu. Mereka yang hanya mengirimkan nama atau mengirimkan seperti ini, Muhammad Najril, ya Tekpen juara ya,
Muhammad Najril itu harus dinyatakan tidak hadir ya. M Surya baru hadir ya. Oke. Ya, kecuali kalau sudah kontak-kontakan ya, gitu ya. Jadi mohon mereka yang ini mohon dinyatakan tulisan namanya, penonton tek ini siapa ya? Itu ya. Oke. Deden Rian ya. Deden Rian harus dinyatakan tidak hadir ya. Kelas A, kelas B ya. Itu begitu ya. Jadi begitu. Jadi dalam perkuliahan ini tidak boleh sembunyi ya. Tidak boleh sembunyi dan Anda harus mandi dulu ya. Sebelum kuliah Anda harus mandi, harus seger. Ya, harus siap untuk menuntut ilmu ya. Harus siap untuk berubah, harus siap untuk memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan yang lebih baik. Ya, itulah niat belajar ya. Niat untuk berubah, niat untuk menjadi lebih baik, niat untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat gitu kan. Oke ya begitu ya. Jadi ya semester 2 sudah mulai ya kenal-kenal dengan namanya ilmu pendidikan itu apa ya gitu ya. Jadi Anda harus siap belajar, harus siap berubah ya menjadi mahasiswa, harus siap belajar, harus siap berubah. Sapia Hasim harus dinyatakan tidak hadir. Oh, hadir enggak ini? Sapia Hasim? Hadir, Bapak. Iya, dan di mana kau? Kenapa, Pak? Di mana? Udah di Bandung, Pak. Di Bandung. Nabila Putri? Hadir, Pak. Di mana kau? Di Cimahi, Pak. Paiha? Hadir, Bapak. Di mana kau? Di Bandung, Bapak. Bandung. Sapik Akbar? Di Bandung, Pak. Juga. Bandung. Namira Alsi? Masih di Bekasi, Pak. Bekasi. Tegar? Di Tangerang, Pak. Tangerang. Agnia? Di Cianjur, Pak. Tipani? Di Bandung, Pak. Di Lembang. Nah, Davita? Di Bandung, Pak. Igna? Di Bandung, Pak. Miftahul Hairo? Sudah di Bandung, Pak. Ada Cahyono? Sudah di Bandung, Pak. Nadia Reswara? Di Padang, Pak. Padang, oke. Resi Surya? Di Sumedang, Pak. Sumedang. Nur Suratina? Di Bandung, Pak. Oke. Reginal? Di Bandung, Pak. Dimas? Dimas Chandra atau apa? Dimas? Kalau sekarang lagi di Bandung, Pak. Oke. Pak Mim Muhammad? Di Bandung, Pak. Buka. Arido? Di mana? Di Cimahi, Pak. Cimahi. Bagas? Di Bagas Bandung, Pak. Bandung. Agis Amelia? Di Depok, Pak. Dia Permata? Julia? Hadir, Pak. Di Bandung, Pak. M. Ihsan? Hadir, Pak. Sedang di Bandung. Di mana? Bandung. Rifan? Cimahi, Pak. Cimahi, Pak. Cimahi. Rifan Miftahul Ihsan? Ya, oke. Ya. Itu jangan terlalu bawah kamu, kayak nggak lihat kamu. Sarah? Sarah apa ini? Bapak di Jakarta, Bapak. Sarah Muslimah, Jakarta, Iya, Pak. Mesa, Di Bandung, Bapak. oke. Jill Karisa, Di Depok, Pak. Depok, Meliani, Di Bandung, Bapak. ya Deborah, Di Bandung, Pak. oke. Anissa Dita, Di Bogor, Pak. oke.
Muhammad apa tadi? Jafir. Di Bekasi, Pak. Kasih Lisna. Di Bandung, Pak. Kristi. Cimahi, Pak. Cimahi Nisrina. Di Bandung, Pak. Iya, Salma Ambar. Kabupaten Bandung, Margasi, Pak. Margase. Apalagi Acara Rizkia. Jakarta, Pak. Jakarta, Putri Maharani. Sudah di Bandung, Pak. Dapita Ayu. Di Bandung, Pak. Irfan Habib. Siap di Bandung, Pak. Salwa Sabit. Di Bandung, Pak. Oke. Elsa Atta. Di Bandung, Pak. Natasha Fitria. Di Bandung, Pak. Aldi Septian. Di Bandung, Pak. Dwi Mayang. Di Bandung, Pak. Caroline Mari. Di Bandung, Pak. Najwan Rohman. Di Lembang, Pak. Oke. Siapa lagi? Sapa Dinastia. Jakarta, Pak. Dapa Destiano. Jakarta, Pak. Rifki Hafiz. Di Bandung, Pak. Putri Agustina. Di Bandung, Bapak. Puji Rahmawati. Di Bandung, Pak. Muhammad Dito. Di Bandung, Pak. Pinur Aini. Di Bogor, Pak. Ya, Siti Amelia. Di Bandung, Pak. Dita Putri. Di Cianjur, Pak. Ini siapa sih? Muhammad apa? 2102-493. Hadir Pak, Muhammad Sidki di Cimahi. Muhammad Sidki di mana? Di Cimahi, Pak. Oke. Fadil Putra Padilla. Di Garut, Pak. Riki Muhammad. Hadir, Riki. Pak. Di Kabupaten Bandung, Margahayu, Pak. Margahayu, oke. Aisyah Humaira. Di Bandung, Pak. Tasa. Di Bandung, Pak. Nida Aulia. Di Bandung, Pak. Sylvia Amalia. Jakarta, Pak. Ada Ilham. Ciamis, Pak. Ciamis. Indra Bakti. Di Bandung, Pak. Oke. Alma Salum. Di Bandung, Pak. Muhammad Najuluddin. Muhammad Naju apa? Muhammad Naju apa nih? Ilhamuddin Marjuk, tolong disuruh bangun. Hadir Pak, iya Tapi saya ini ada kendala kamera Pak. Oh ya, oke siapa? Ada kendala kamera, tolong ya. Ingin Hafid Rexel. Di Bandung, Pak. Iya, Adi Rapli Ramdhani. Di Bandung, Pak. Azhari Ramadhani. Hadir, Pak, di Bandung. Jordan. Di Subang, Pak. Anggela Pratama. Di Cimahi, Pak. Rifki Patiohak. Di Bandung, Pak. Nurul Hasanah. Di Kuningan, Pak. Iya, Ais Abdul Roja. Abdul Rofi. Bandung, Pak. Oke. M. Juris. Di Bandung, Bapak.
M. Jorishak, oke. Aditya, Siap di Bandung, Pak. oke. Surya Hamam, Di Bandung, Pak. Hadir. Dendrian, Hadir Pak. Garut. Garut, Abdurrahman, di mana kau Abdurrahman? Siapa di Bandung? Esa Rahman. Esa Rahman, Sukabumi, Pak. Sukabumi. Luna Ade, Di Bekasi, Pak. Dandi Ramadan, Di Bandung, Pak. Dandi Ramadan Bandung. Fauzia Sania, Di Cirebon, Pak. Cirebon. Rian Mijar, Siap di Garut Pak. Garut. Wah, Garut sudah ada 2 orang. Kamu pakai baju yang benar, ini kuliah ya. Itu background Pak, jadi kelihatan putih itu. Bukan baju kamu, baju kaos. Itu ya. Bukan background baju kamunya. Wajahnya yang lengkap, coba lihat dengan badannya ya. Oke. Ya. Pirki Ijtihar, Bandung Pak. Pirgi Nikan Pintang, Cirebon, Pak. Anggela Pratama. Udah, Pak. Tadi di Cimahi. Oh ya, ini udah ya semuanya ya. Siapa yang belum? Di Bandung, Pak. Siapa? Pak Erus belum, Pak. Pak Erus, ya tadi kan sudah dipanggil Pak Erus. Saya belum Pak. Nah, siapa lagi? Saya Pak. Muhammad Najrul, Pak. Arifia. Ya. Wah, di mana kau? Di Bandung Pak. Siapa lagi? Muhammad Najrul, Pak. Muhammad Najril. Lihat tadi saya udah lihat, kok jadi hilang. Oke, di mana Najril? Di Bandung, Pak. Oke, siapa lagi? Saya ingin lihat wajahnya. Muhammad Fahri Pak. Muhammad Iya, Fahri. Fahri. Di mana Udah. kau? Di Bandung Pak. Di Bandung. Semuanya banyak yang sudah di Bandung nih. Iya Bagus. Pak. Oke. Irna Marwa. Oke ya. Hadir, Pak. Oke ya. Semuanya sudah ini. Semuanya sudah saya sapa belum? Sudah, oke ya. Jadi walaupun ini daring ya, kalian mohon bersiap sepenuhnya ya, sepenuhnya bersiap ya, sepenuhnya. Siap 100% ikut untuk ikut kuliah, untuk mengikuti perkuliahan. Siap 100% untuk belajar ya. Begitu ya, untuk belajar ya. Dan yang akan kita pahami sekarang, yang akan mata kuliah ini adalah psikologi pendidikan dan bimbingan ya. Psikologi pendidikan dan bimbingan. Ya. Ada pokok-pokok yang akan dibahas dalam mata kuliah ini ya. Ya. Yang pertama adalah konsep. Saya belum nayangkan PowerPoint ya. Nanti aja ya. Karena ini kan sebentar aja lah. Sebentar saja ya. Tentang apa sih pentingnya? Yang pertama, pentingnya mempelajari psikologi dalam profesi pendidikan ya. Pentingnya mempelajari psikologi dalam profesi pendidikan. Itu yang pertama ya. Pentingnya mempelajari psikologi ya, dalam profesi pendidikan. Itu ya ini ya. Ya, mungkin ini tugas pertama ya. Jadi tugas hari ini
Silahkan Anda mencari jawaban, ya, mencari jawaban. Apa manfaatnya, apa pentingnya, apa gunanya, ya, mempelajari psikologi dalam profesi Anda, ya, ya, dalam profesi pendidikan. Anda profesinya adalah akan mempelajari ya secara mendalam tentang teknologi pendidikan. Ya. Nah, sekarang apa pentingnya ya mempelajari psikologi bagi mahasiswa teknologi pendidikan, gitu aja ya. Bagi yang akan menjadi profesional dalam bidang teknologi pendidikan. Apa pentingnya bagi Anda sebagai mahasiswa teknologi pendidikan atau bagi Anda yang akan menjadi profesional dalam bidang pendidikan? Itu yang pertama ya. Yang kedua, motivasi dan dinamika perilaku ya. Jadi prinsip dasar umum tingkah laku ya. Yang ketiga adalah keragaman dalam kesakapan dan kepribadian. Jadi yang pertama, pentingnya mempelajari psikologi bagi profesional dalam bidang teknologi pendidikan. Bagi Anda sebagai mahasiswa teknologi pendidikan, yang kedua adalah konsep dasar ya, timbulnya tingkah laku atau konsep dasar terjadinya tingkah laku. Yang ketiga adalah keragaman dalam kecakapan dan kepribadian. Yang keempat, konsep dasar perkembangan individu. 4. Konsep dasar perkembangan individu ya, gitu. Yang kelima, aspek-aspek perkembangan perilaku dan pribadi. Aspek-aspek perkembangan perilaku dan pribadi. Yang keenam, ya, perilaku dan pribadi remaja serta permasalahannya ya. Perilaku dan pribadi remaja serta permasalahannya ya. Yang ketujuh, konsep dasar pembelajaran. Konsep dasar pembelajaran. Nah, ini bidang Anda nih. 8. Dasar-dasar perumusan tujuan dan evaluasi pembelajaran ya. Dasar-dasar perumusan tujuan dan evaluasi pembelajaran. Tujuan pembelajaran maksudnya kan, dan tujuan evaluasi pembelajaran. Dan ke-9 adalah strategi belajar mengajar ya. Dasar-dasar strategi belajar mengajar. Ke-10, konsep dasar bimbingan belajar. Ya. 11, diagnosis kesulitan belajar. Yang ke-12 adalah dasar-dasar pengajaran remedial. Dasar-dasar pengajaran remedial. Ya, itu ya. Ada 12
topik yang akan dipelajari dalam mata kuliah ini ya. Yang pertama adalah pentingnya mempelajari psikologi ya dalam profesi pendidikan. Nah, sekarang diterapkan pada Anda adalah pentingnya mempelajari psikologi bagi ya profesi teknologi pendidikan, gitu kan? Yang kedua adalah dinamika perilaku manusia. Yang ketiga, keragaman kecakapan dan kepribadian. Keempat, konsep dasar perkembangan individu. Kelima, aspek-aspek perkembangan perilaku dan pribadi. 6, perilaku dan pribadi remaja serta permasalahannya. 7, konsep dasar pembelajaran. 8, tujuan pembelajaran dan tujuan evaluasi dan tujuan pembelajaran dan evaluasi dalam pembelajaran. Yang ke-9, strategi belajar mengajar, ya, dasar-dasar strategi belajar mengajar. 10, konsep dasar bimbingan belajar. Ke-11, diagnosis kesulitan belajar. Ke-12, dasar-dasar pengajaran remedial, ya, gitu ya. Ya, oke, ya, silahkan ya. Jadi itu, ya, psikologi itu apa sih, gitu kan? Itu masalahnya ya. Pertanyaannya psikologi apa? Psikologi itu apa? Kalau psikologi pendidikan itu apa? Ya, jadi sekarang itu ada 3 pertanyaan ya. Psikologi itu apa? Psikologi pendidikan itu apa? Dan bimbingan itu apa ya? Ya, kan mata kuliahnya psikologi pendidikan dan bimbingan ya. Psikologi itu apa? Psikologi pendidikan itu apa? Bimbingan itu apa ya? Kalau pendidikannya kan sudah ada, pendidikan itu apa sudah kan di mata kuliah lain kan? Pendidikan itu apa? Sudah ada yang bertanya tentang itu dalam mata kuliah lain? Dito, Bagas, tolong wakili teman-temanmu. Ya, oke. Kalau begitu jadi 4 ya. Yang pertama psikologi itu apa? Ya. Yang kedua itu pendidikan, ya, itu apa? Ya. Yang ketiga psikologi pendidikan itu apa? Ya. Dan yang keempat bimbingan itu apa? Ya. 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 Jadi ada pertanyaan pengantar ya untuk memasuki mata kuliah ini ya. Ini belum akan dijelaskan sekarang ya. Ya. Ya, jadi silakan sekarang hari ini Anda mencari bahan sendiri untuk menjawab 5 pertanyaan ya. Untuk menjawab 5 pertanyaan. Ya, jawabannya cukup ditik 2 lembar A4 saja ya, jangan banyak-banyak, nanti Bapak capek memeriksanya ya. Dan jawabannya digabung di PJ ya. Kelas A digabung di Bagas, kelas B digabung di Dito. Kalau sudah digabung baru dikirim ke saya ya. Kirim ke saya. Jangan sendiri-sendiri ya. Kalau terapis saya itu suka meriksanya ya, sukar meriksanya ya. Ya, ini nama saya. Ya. Ya, itu ya. Ya.
Lihat chatnya ya. Oh, sorry. 5 ya, bukan 4 ya. Ya. Pahami definisi berikut. 1 psikologi, 2 pendidikan, 3 psikologi pendidikan, 4 bimbingan, 5 apa kegunaan mempelajari psikologi atau psikologi pendidikan bagi profesi yang berkhidmat dalam bidang teknologi pendidikan. Ya, gitu kan? Oke, ya. Ya, cukup saya kira ya pengantar kuliah ini ya, sampai sini ya. Saya belum menutup. Silahkan, mungkin Anda akan saling sapa dengan teman, saling bertanya ya. Saya kasih waktu setengah jam untuk berkomunikasi dengan teman. Apakah akan ber-WA atau akan saling telepon, silakan. Untuk membincangkan kelima masalah ini ya. Psikologi, psikologi pendidikan, bimbingan, dan yang kelima adalah apa kegunaan mempelajari psikologi, apa kegunaan atau apa manfaat mempelajari psikologi atau psikologi pendidikan bagi profesi yang berkhidmat dalam bidang teknologi pendidikan. Ya, oke. Saya akan beri waktu 20 menit ya. 15 menit lah. Silakan Anda untuk saling sapa. Karena Anda juga belum saling sapa ya. Saya sekarang beri kesempatan saling sapa ya, kontennya terkait dengan 5 hal ini. Ya, silakan. Saya akan tutup ini. Bapak izin bertanya untuk deadline-nya Oh ya, Pak? minggu depan ya. Seminggu berarti ya Pak? Ya, tapi silakan Anda harus pahami dulu dari sekarang. Silakan berbincang dengan teman. Ya, tidak usah dengan banyak teman, dengan 2-3 orang teman saja dulu ya. Karena ini kan bukan pertemuan fisik ya. Silakan. Ya, saya beri waktu 20 menit ya. Oke, silakan.
Kursinya ya. Bagas, Ya, Bapak. eh, berjalan saling tanyanya tuh. Ya. Ya, sok, lanjutkan ya. Kalau disuruh saling bertanya teh jangan diskusi ya, saling tanya. Apa sih menurut kamu? Kamu sudah punya nggak sumbernya? Dari mana sih? Gitu aja, yang nanya ke gaya mahasiswa gimana? Ya, gitu ya. Oke. Cari bukunya di mana sih, buku kayak gitu kan gitu. Ya, pokoknya mahasiswa nanya gimana sih? Ya gitu ya, Bagas. Oke. Ya, Bapak baik. Halo semuanya.
Halo Sapik. Yuk kita sambil berdiskusi tentang apa Halo sih? Sapik. Halo. Tentang psikologi. Oh, halo Sapik. Halo. Halo guys. Halo Sapi. Halo Bagas. Halo Sabran. Oh ya, mau nanya nih. Boleh tuh. Itu kan pernah tuh dijelasin sama guru BK. Kira-kira guru BK kalian pernah gak bilangnya kayak gini? Kalau psikologi itu ilmu yang membahas mengenai perilaku manusia gitu. Itu tuh ya dari namanya aja gitu, psiko dan logos. Yang Jo tangkap sampai sekarang sih itu gitu. Arti dari psikologi. Iya, betul banget. Kalau menurut Sapik gimana Pik? Kalau apa nih guys? Tentang apa nih? Tentang psikologi. Kalau menurut aku sih psikologi itu kan salah satu ilmu ya yang mempelajari itu tentang tingkah laku manusia dan hubungan-hubungan antar manusia. Nah, apa ya? Kalau pengamatan kita tuh biar mempelajari jiwa yang dimanifestasikan ke dalam tingkah laku yang nyata. Kayak gitu sih, Bagas. Kalau menurut teman-teman yang lain gimana tuh? Kalau di kelas B katanya Najil sama Nadia sebelumnya pengen psikologi ya. Emang kalau di psikologi itu belajar apa sih? Ada gak Najil sama Nadia? Tadi habis nanya jurusan di matkul sebelumnya. Kenapa bisa tertarik psikologi? Emang belajar apa sih? Yo Najril. Hadir. Kenapa? Najril mana Najril? Hadir ada. Kenapa? Kalau di psikologi sendiri yang udah aku research itu belajar tentang banyak sih, ada psikologi anak, terus psikologi perusahaan, psikologi organisasi gitu. Cuman untuk kita ini di Tekpen gitu kan kebetulan dapatnya psikologi pendidikan dan bimbingan gitu. Mungkin kayak gitu sih yang aku tahu teman-teman. Berarti anak Tekpen juga banyak yang penasaran ya tentang apa itu psikologi. Aldi Septian dengar-dengar juga daftar psikologi Unpad ya, Aldi. Iya, Ali Aldi Septian. keren Aldi. Coba Aldi cerita kenapa bisa mau masuk psikologi Unpad Aldi. Awalnya mah iseng-iseng ya. Tapi akhirnya mah nggak keterima gitu. Jadi mending Tekpen UPI aja gitu. Tapi nggak apa-apa sih, Tekpen pilihan yang bagus buat Ya. kamu, Di. Semoga nyamannya di Tekpen, Di. Amin. Gak apa-apa Aldi, jangan khawatir. Kita kan di Tekpen juga belajar psikologi pendidikan dan bimbingan ya. Jadi nggak beda jauh gitu sama Aldi yang asalnya pengen di psikologi Unpad gitu. Soalnya Aldi lebih ke pendidikan sih ya. Kalau Aldi mau jadi guru ya Aldi? Iya, kayaknya teknologi pendidikan lah. Widih, keren banget ya Aldi. Ngomong-ngomong dari tadi kita ngobrolnya sama cowok terus. Teman-teman yang cewek juga ada ya, banyak banget kok. Kalau denger-denger tuh ada yang minat sama psikolog gitu. Tentang yang berbau psikologi. Elsa katanya, Elsa. Boleh dong sharing? Elsa katanya ya? Mau ke psikologi UGM. Kalau selain Elsa tuh ada Angel, kalau nggak salah ya Angel. Gimana, Sa? Iya, asalnya tuh kayak minat gitu. Cuman ya bukan jalannya. Udah jalannya di Tekpen. Tapi Bukan Elsa, jalannya gimana? ya betul, selain jalan. Tapi menurut Elsa ada nggak sih hubungannya psikolog sama Tekpen gitu? Ada sih, kan Tekpen itu kayak ngebahas juga pembelajaran gitu kan. Secara nggak langsung ya pembelajaran juga harus ngeliat psikologi anak-anak juga kan yang belajarnya gitu.
Bener sih, Sa. Ayo dong teman-teman yang dari luar kota juga boleh kok cerita-cerita tentang pengalamannya. Iya di sini mah sharing aja weh. Dari rujukan buku mungkin ya, dari Dr. Andes M. Ngalim Purwanto MP, itu tentang psikologi pendidikan mungkin ya, psikologi pendidikan. Cetakan, kalau yang punya saya tuh cetakan 23 maaf sebenarnya, 23 tanggal September 2007. Nah, situ kan tentang psikologi pendidikan tuh apa kan. Nah, di sini ada nih kayak psikologi itu apa. Di sini kan menurut arti dari katanya, psikologi kan diterjemahkan seperti ilmu jiwa, yaitu dari kata psyche, itu yang artinya tuh roh ataupun jiwa. Nah, ada pula yang logos yang artinya ilmu. Jadi terjemahannya tuh kurang lebihnya kayak gini. Jadi manusia itu karena bertitik tolak dari pemandangan dualisme manusia yang menganggap bahwa manusia itu terdiri dari dua bagian, yaitu jasmani dan rohani. Kayak gitu sih. Mungkin untuk ini bisa dicari sendiri. Mungkin Irna ada tambahan. Aku mau jawab yang nomor 5. Ya, boleh Irna. Ya, kan di sini apa kegunaan mempelajari psikologi pendidikan bagi profesi yang berkhidmat dalam bidang teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan itu kan kita membuat sistem pendidikan ya. Nah, sasarannya itu untuk apa? Sasarannya itu untuk siapa? Nah, dari kata sasaran ini sebenarnya kenapa kita mempelajari psikologi? Karena kita mempelajari manusia gitu. Nah, manusia itu kan makhluk yang kompleks. Psikologi adalah mempelajari tingkah laku manusia. Halo, tes. Halo, ya ada Irna. Oh, ini masuk kok. Ada didengerin. Enggak, maksudnya patah-patah enggak? Lancar, Aman. Iya, jadi lebih ke sasaran sih. Kegunaannya karena kita harus mengidentifikasi sasaran kita, yaitu peserta didik. Peserta didik adalah manusia gitu. Nyambung nggak? Nyambung. Ya izin nambahin juga. Setuju sama pendapat Irna kalau psikologi pendidikan itu ya emang penting gitu buat profesi teknologi pendidikan. Soalnya kan kita nanti profesinya tuh ada yang kayak merancang kurikulum. Nah, dalam merancang kurikulum itu kan kita harus lihat berbagai aspek gitu dari pendidikannya, sama kita juga harus melihat kayak cocok gak pendidikan itu buat psikologi anak-anak atau peserta didik. Jadi ya kegunaan mempelajari psikologi atau psikologi pendidikan bagi profesi itu ya cocok gitu buat dipelajari. Segitu aja. Terima kasih. Aku juga nemu nih, Fik, definisi pendidikan. Boleh di-share nggak?
Boleh dong, Mak, biar teman-teman juga pada tahu. Jadi aku nemu pendidikan menurut Langefield. Jadi pendidikan itu diartikan sebagai pemberian bimbingan dan pertolongan rohani dari orang dewasa kepada mereka yang masih memerlukannya. Nah, biasanya pendidikan ini berlangsung dalam suatu pergaulan antara pendidik sama peserta didik. Nah, kalau pendidik itu kan biasanya guru, dosen, dan sebagainya. Segitu sih, Pik. Wah, keren banget ya, Alma. Karena waktu diskusi kita udah 15 menit, ada closing dari Bagas, boleh Bagas? Makasih ya tadi yang udah ngejawab, ada Fahmi, ada Isan, ada Alma, ada Irna. Buat sisanya paling tugasnya dikerjain ya, nanti ada di share link Google Drive-nya di grup Infotek Pen, oke? Semangat semuanya. Dito, mungkin mau nambahin Dito. Baik, teman-teman. Silakan. Ya, pengerjaan tugasnya boleh diskusi ya dengan teman. Boleh saling tukar sumber, boleh ya. Yang tidak boleh adalah copy paste, melakukan plagiasi ya. Jawabannya sama persis dengan jawaban teman, itu nggak boleh. Tapi kalau kalian diskusi dengan teman, saling menginspirasi, saling memperkaya jawaban, itu bagus ya. Tapi yang tidak boleh adalah plagiat. Udahlah, sudah dibikinkan sama Bagas, ikut aja sama Bagas, nggak boleh. Ikut aja sama Ripan, nggak boleh ya. Jadi kalau sudah ada inspirasi dari yang lain, jawabannya tidak boleh sama dengan yang memberi inspirasi, gitu kan? Oke. Baik, teman-teman ya, belajar terus ya. Jadi mahasiswa itu ya siap untuk belajar ya. Bahkan dalam beberapa hal kita harus siap keluar dari zona nyaman ya. Banyak tugas, harus banyak belajar, harus banyak baca, harus banyak diskusi ya. Tidak selalu membuat kita tenang, nyaman ya. Tidur-tidur harus belajar. Saatnya enak tidur harus kuliah, gitu kan? Oleh karena itu menjadi mahasiswa itu ya harus siap keluar dari zona nyaman untuk mendapatkan kondisi atau posisi yang lebih nyaman ya. Keluar dari kenyamanan untuk mendapatkan kenyamanan yang lebih, gitu kan? Kayak ya. Jadi begitu. Jadi mahasiswa harus siap belajar ya. Siap berdiskusi, siap mengerjakan tugas, siap membaca ya. Siap untuk berbeda pendapat, harus siap ya, Berbeda pendapat itu kan harus mikir ya. Kalau tidak mikir tidak akan berbeda pendapat. Oke, saya kira cukup untuk hari ini ya. Mohon PJ selalu mengecek kehadiran teman-temannya ya. Yang tidak hadir jangan dinyatakan hadir. Ya, yang tidak hadir jangan dinyatakan hadir. Dan sekali lagi, yang dalam gabung WA-nya tidak siap untuk aktif ya, jangan dinyatakan hadir ya. Hanya mereka yang siap aktif belajar, maka mereka dinyatakan hadir oleh PJ masing-masing kelas. Oke, terima kasih. Nanti kalau ada informasi akan saya sampaikan lewat WA ya. Ya, bisa jadi juga saya akan
sekali-sekali dibantu oleh asisten saya ya, oleh dosen yang lebih junior. Nggak apa-apa, mereka juga pintar-pintar ya. Oke, terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Bagas. Kelas B ganti ya PJ-nya. Itu sebentar. Itu kenapa, Dit?